Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Salam. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah siang hari ini kita betul-betul mencari wajah Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, bagaimana kita sebagai umat Kristiani, kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami datang dengan sepenuh jiwa kami ya Tuhan. Tuhan, layakkanlah hati kami Tuhan. Layakkanlah seluruh hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam mereka terus tenang menyalurkan jalan hidup mereka Tuhan. Menyertai Tuhan selalu sempurna hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bila serta hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan. Inilah setiap hari kami ya Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Inilah setiap hati kami Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terus tetap menyembah Tuhan Yesus. Inilah
kerinduan kami Bapa. Kami mau terus memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita nyanyi lagu ini dari awal. Kata-katanya. Inilah pujian kami Bapa. Inilah setiap penyembahan kami ya Tuhan. Kuduskan setiap hati kami, kuduskan setiap jiwa kami ya Tuhan. Hati kami terus malaikat padamu Tuhan. Hati kami terus malaikat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima
Terima kasih Yesus. Biarlah seluruh bangsa Tuhan tetap memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh bangsa tetap terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu. Kita hadapi, tapi kita tetap terus datang kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan terus tetap menolong hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Segala apa ya segala apa ya. Terima kasih ya Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorak untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Ketika ada pujian di tempat ini Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tempat ini ya Tuhan. Kuasa Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap memuji nama Tuhan. Kita harus terus menyembah Tuhan. Kita harus terus meninggikan nama Tuhan. Kita harus memberikan pujian kita lebih lagi pada Tuhan.
Tak kalah pujian kita lebih dari pemenang. Yes. Bersama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita akan berikan pujian, ku beri kuasa.
Balasannya kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Balasannya Tuhan, nanti kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam ya Tuhan. Kami mau duduk diam ya Tuhan, supaya kami terus fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Buka hati kami ya Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ketika firman-Mu ditebarkan dalam hati kami dapat mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan, urapi setiap hati kami Bapa, urapi setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami Tuhan.
Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Engkau mengurapi Tuhan dengan kasih karunia. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing Bapa, tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi kadar iman kami Tuhan, tetapi semuanya itu untuk membuat kami Tuhan tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi kami juga Tuhan tetap mendukung setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus yang ada di rumah. Terima kasih bahwa memang tetap kita boleh bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Anugerah Allah menyertai kita, anugerah Allah terus tinggal dan ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita, ada suatu dimensi yang baru, ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah ada timbul di dalam hati. Kita sudah melihat bahwa orang-orang tidak pernah berpikir, tidak pernah akan membayangkan akan terjadi hal-hal yang sedemikian rupa sampai seperti apa yang kita alami hari ini, bahkan dunia saudara. Tapi kita belajar bagaimana kita terus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan suatu tema menang atas kesukaran. Ya, jadi kita akan melihat satu video, kita akan memperhatikan video ini. I wasn't ready. Tanpa tangan, bahkan kakinya seperti kaki bebek, tidak punya tangan dan kaki, dan begitu punya drumstick. Orang takut melihat pertama kali. Aku dulu malu dan aku sendirian. Aku dibawa menunggu orang menunduk ke bawah, dan ketika menunduk mereka kaget. Dan aku tergoda dari diri. Apa yang terjadi? Pernah aku berpikir aku tidak bisa melakukan ini dan melakukan itu. Engkau terus berfokus apa yang diharapkan dan tidak mau dipunyahinya, dan kau melupakan apa yang kau punya. Dalam hidup aku berharap punya tangan, punya kaki, punya ini, punya itu semua tidak membantu. Di dalam hidup ada beberapa prinsip, salah satunya adalah bersyukur. Suatu susah untuk bersyukur ketika aku umur 8 tahun, aku pikir tidak akan pernah menikah, punya pekerjaan atau punya hidup. Suami seperti apa aku jadikan nanti? Aku jadi tidak bisa memegang tangan istriku. Aku saja tidak bisa memegang tangan. Adalah bohong kalau kamu tidak cukup bagus. Adalah bohong kalau kamu tidak layak untuk apa-apa. Lihat bagaimana dia ini sangat dingin. Aku tidak bisa memegang tangan. Aku mencintai hidup dan orang-orang bertanya bagaimana kamu bisa tersenyum terus. Dan kau berkata ceritanya panjang. Memang susah untuk tersenyum saat kamu mengalami hal-hal tidak diketahui dan tidak kamu mengerti. Apa kamu bisa melewati badai kehidupan dan kamu tidak tahu berapa lama badai itu akan berlalu? Aku ingin berbagi prinsip yang aku pelajari dalam hidup. Menjadi sabar itu hal yang paling susah. Aku sadar aku tidak bisa memegang tangan istriku, tapi tiba saatnya aku akan bisa memegang hatinya. Aku tidak perlu memegang tangannya. Kamu tahu berapa banyak wanita punya masalah dengan makan? Banyak orang marah terhadap keadaannya.
because of their situasi rumahnya, situation. marah kepada orang And lain. angry at others. It's scary to know how many people actually. Banyak orang merasa hidupnya tidak berharga. Every single girl right here, Setiap right? gadis di sini, aku ingin berkata, kamu cantik sebagaimana kamu ada. You are Dan gorgeous untuk yang just laki-laki, the way you kalianlah are. pasangannya. And your boys, you're the man. On this DVD, I Dalam share video my ini aku experience berbagi of pengalaman how hidupku to overcome dalam menghadapi challenges, masalah dan and see melihat the sisi new pandang fresh hidup yang baru perspective dan in segar. life. To be thankful, to dream big, Untuk to bersyukur, never give up. bermimpi I besar, speak dan to tidak children, pernah youth, menyerah. and adults. Aku berbicara pada anak-anak muda, anak muda, orang dewasa, That has given me prinsip-prinsip yang strength telah memberikan kekuatan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi tidak masalah. Seringkali kita fokus terhadap masalah kita. Terus seringkali kita fokus terhadap kesukaran kita. Seringkali kita fokus terhadap apa yang tidak kita punya. Tapi ternyata Tuhan memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan kadar apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dalam Korintus dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahwa ternyata ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami pencobaan, itu adalah suatu proses di mana kita akan naik kelas, proses di mana kita akan semakin meningkatkan kadar pengenalan kita akan Tuhan, pengetahuan kita akan Tuhan, dan iman kita kepada Tuhan. Ada suatu kisah di mana seorang nabi bernama Habakuk. Dia mengalami kebingungan. Di dalam kebingungannya itu dia melihat, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Kenapa bangsa pilihanmu, kenapa bangsa Israel kenapa bangsa kerajaan Yehuda harus dihancurkan, dan yang menghancurkannya itu adalah Babel, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang begitu jahat. Tetapi kenapa Tuhan memakai itu? Kalaupun Tuhan mau menghukum bangsa Israel, kenapa nggak langsung Tuhan sendiri? Dia bingung. Kenapa bangsa umat pilihan Tuhan dihukum oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Dalam kebingungannya, dia terus bertanya, tetapi akhirnya dia mendapat suatu kekuatan. Dia katakan seperti ini, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi dalam akhir perenungan Nabi Habakuk dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Sekalipun saya harus beribadah di dalam rumah, sekalipun saya beribadah bersama hanya dengan suami saya, istri saya, anak-anak saya, sekalipun saya hanya beribadah di tempat yang terbatas, sangat terbatas, saya tidak bisa sampai ke gereja, di gereja kami tidak bisa bersekutu bersama, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita, bahwa kita tetap akan mengatakan, aku akan bersorak-sorak kepada Tuhan, dan hatiku akan beria-ria di dalam Allahku, karena Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Walaupun saudara seringkali kita merasakan, melihat bahwa realita keadaan kita, kesukaran, kesulitan, itu masalah. Kita melihat, ya, puji Tuhan, tadi pagi saya sudah ikut streaming, ya, mengikuti yang BCS yang Bapak tuntunan dari Bapak Gembala kita Pak Johan. Tapi kita melihat juga terus bahwa memang tuntunan Tuhan itu kepada kita adalah tuntunan yang mendatangkan sukacita, saudara. Jadi realita adanya kesukaran,
realita adanya kesulitan, realita adanya masalah, itu jangan malah membuat iman kita semakin turun. Jangan membuat kadar iman kita semakin berkurang. Tetapi kita harus terus berkomitmen, terus kuat, terus mempertahankan iman kita. Bahkan semakin kita ada di dalam himpitan masalah, semakin kita berharap kepada Tuhan. Semakin kita ditekan, semakin kita berseru, ya Tuhanku, ya Allahku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita lihat, Habakuk bingung. Orang fasik seolah bahagia, orang benar itu seolah sengsara. Tetapi akhirnya dia tahu kenapa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Karena mereka tidak taat, karena mereka tidak setia. Yang paling utamanya mereka menduakan Tuhan. Mereka membuat hati Tuhan begitu sakit. Sehingga dia bilang bahwa orang percaya itu hidup oleh iman. Orang percaya itu hidup oleh iman. Bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, yang pertama kita melihat bahwa untuk kita tahan dan menang di dalam penderitaan, ini adalah memiliki komitmen pribadi. Ada komitmen pribadi dalam hidup kita. Ada komitmen pribadi dalam diri kita. Kita katakan bahwa Tuhan, aku akan terus menyembah Engkau. Aku akan terus memuliakan Engkau. Orang Kristen sering kalah bukan karena besarnya masalah yang dia hadapi, tetapi karena dia tidak memiliki komitmen. Dia tidak punya komitmen secara pribadi kepada Tuhan. Dia hanya sekedar menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Mungkin semua hal ketika berjalan dengan bagus, dia seolah-olah kelihatan seperti orang yang berkomitmen. Ketika berjalan dengan biasa saja seperti yang dia inginkan, sepertinya dia punya komitmen. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada goncangan, disitulah teruji apakah dia betul-betul berkomitmen atau tidak. Contoh sederhana pernikahan Kristen dengan pernikahan yang bisa poligami, ya. Kita lihat kenapa kita bisa bertahan di dalam pernikahan Kristen itu. Karena kita hanya diajarkan untuk sekali menikah. Artinya apa? Waktu kita diberkati dan mengatakan, aku berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan, itulah komitmennya. Kita berkomitmen langsung kepada Tuhan. Kita berkomitmen langsung kepada Tuhan. Sehingga pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang harus dipertahankan seumur hidup. Ya, ini komitmen kita. Ini komitmen yang ada dalam diri kita. Kita bisa membuat komitmen-komitmen dalam diri kita. Kita bisa membuat komitmen-komitmen kita dalam kehidupan kita. Ya, seperti contoh saya buat di sini, sekalipun aku tidak punya uang, aku tidak akan mencuri. Sekalipun aku menderita, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun aku sakit, aku tidak akan pergi ke dukun. Sekalipun aku jatuh cinta, aku tidak akan pernah menyerahkan tubuhku sebelum diberkati dalam pernikahan kudus. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Sekalipun ada korupsi, ada kesempatan untuk korupsi, aku tidak akan korupsi. Sekalipun ada kesempatan berbuat jahat, aku tidak akan melakukannya. Sekalipun sulit, ada tantangan, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku tetap akan rajin ke gereja, aku akan tetap rajin konser. Ya, dalam konteks sekarang ini sekalipun ada COVID-19, aku tetap beribadah. Aku tetap beribadah di rumah. Aku tidak menghilangkan, aku tidak melepaskan komitmenku untuk beribadah. Kita tidak lagi berdebat antara ibadah di rumah, ibadah di bersama-sama, tetapi yang mari kita sama-sama menyerahkan hati, iman kita, hidup kita kepada Tuhan. Saudara, ini bukan waktunya kita untuk berdebat, tapi ini waktunya komitmen kita tetap terus untuk menyembah dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekalipun uangku pas-pasan bahkan kurang, aku tetap akan memberikan persembahan bagi kemajuan pelayanan. Aku tetap akan melayani Tuhan. Saudara, untuk kita menang dalam kesukaran, kita harus terus pertahankan komitmen. Miliki komitmen
dan pertahankanlah komitmen itu. Amin. Yang kedua, kita lihat kita punya iman kepada Allah. Iman Habakuk dalam ayat 11 dikatakan, Allahku, ya Tuhanku, itu kekuatanku. Di tengah kesukarannya, Habakuk tetap percaya kepada Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Dia memandang kepada Allahnya. Allahku, Tuhanku, Yehovah Adonai. Yahweh adalah nama pribadi Allah yang berarti pribadi yang ada dengan sendirinya, tidak tergantung apapun atau siapapun. Dia sudah ada dengan sendirinya, selalu ada dan akan selamanya ada. Adonai adalah nama yang menunjukkan ketuhanannya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dan bukan sekedar Tuhan, tapi Dia Tuhan atas segala Tuhan. Allah yang seperti inilah yang dipercaya oleh Habakuk. Allah yang seperti inilah yang terus Habakuk imani. Dia percaya bahwa Allah ada dengan sendirinya. Segala sesuatu belum pernah ada, tetapi Allah sudah ada. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, sehingga Habakuk percaya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kalaupun aku di tengah kesukaran, aku tidak punya apa-apa, Allah sanggup menciptakan untuk menjadi berkat bagi hidupku. Di tengah kesukaran kita harus tetap mempertahankan iman kita. Jangan pandang hanya pada masalah atau kesulitan yang kita hadapi, tetapi pandang juga kepada Allah. Bahkan pandanglah Allah secara benar. Saat kita hanya memandang masalah, maka kita akan mudah ciut, tawar hati, takut, atau bahkan kecewa dan frustasi. Kalau hati kita, kalau pikiran kita hanya condong, hanya berpikir kepada COVID-19, orang yang mati lebih banyak, maka kita akan ciut, iman kita akan ciut, hati kita akan ciut. Tapi bukan berarti kita anggap remeh, enggak, saudara. Kita tetap waspada. Seperti saat ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita beribadah di tempat kita masing-masing. Tetapi walaupun seperti itu, kita tetap tidak mengurangi pada kadar iman kita. Kita tetap percaya, kita tetap memandang kepada Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan. Jadi ketika kita memandang masalah, saya kasih contoh, masalah itu sebesar handphone ini, saudara. Kalau kita pandang terus handphone ini, semakin kita dekat, maka pandangan kita akan terhalangi oleh handphone ini. Kalau kita pandang terus masalah, kalau kita pandang terus COVID-19 yang sebetulnya virus yang tidak nampak ini kita lihat, dan kita terus memikirkannya, kita terus membayangkannya, kita terus dibayang-bayangi oleh ketakutan itu, maka yang ada, walaupun COVID-19 itu tidak kelihatan, tapi itu seolah-olah sedang menyerang kita yang begitu kuat, dan kita tidak lagi ingat kepada Tuhan. Tapi sekarang mari kita pandang kepada Tuhannya, tapi jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Bukan berarti ketika kita punya Tuhan, lalu kita pergi ke tempat keramaian. Tidak, saudara. Bukan berarti ketika kita bilang, oh aku punya Tuhan, kita kumpul rame-rame, kita buat arisan, kita buat pesta. Oh bukan, saudara. Tapi kita tetap, fokus kita, ini adalah seperti Sabat bagi kita, bagi dunia, bagi Indonesia. Sabat, waktunya kita mencari Tuhan. Bersama dengan keluarga kita di rumah, bersama dengan anggota keluarga kita, anak-anak, suami istri. Mari saat ini pegangan tangan, terus berharap dan pandanglah Tuhan. Jangan hanya berfokus pada masalah yang ada, saudara. Masalah ada untuk membuat kita semakin berharap dan berserah kepada Tuhan. Saatnya kita memandang masalah kita dengan iman yang mengatakan semua masih dalam kendalinya Tuhan. Amin. Semua masih ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau memang Tuhan mau memanggil saya dengan utusan COVID-19 ini, ya biarlah dipanggil. Tapi kalau enggak, jangan sampai COVID-19 menyerang kita. Amin, saudara. Dikatakan saat kita lihat contohnya Bilangan 13 ayat 22, 27 sampai 33. Ada ke-10 pengintai yang hanya melihat pada masalah saja yang ada. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb, mereka juga tahu kenyataan yang diutarakan oleh 10 temannya. Tetapi mereka melihat kepada Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Saudara, ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan. Dan mereka waktu sampai ke tanah Kanaan, pertama kali, ya saya buat suatu ilustrasi ya, sehingga mereka sampai, wah mereka lihat anggur, wah besar-besar. Mereka lihat sarang lebah, wah besar, dan madunya
banyak sekali. Akhirnya mereka bersuka-cita. Tapi ketika mereka bersenang-senang, lalu tiba-tiba ada prajurit-prajurit orang-orang Kanaan sedang berjalan, dan seolah mereka merasa ada sesuatu yang seperti raksasa yang berjalan. Dan ketika mereka melihat 10 orang ini merasa siul, 10 orang ini merasa seperti belalang, 10 orang ini merasa bahwa kita terlalu kecil untuk melawan bangsa ini. Kita nggak pernah dilatih berperang, kita nggak pernah berlatih untuk bertempur. Tapi mereka inilah prajurit-prajurit yang sudah dipersiapkan. Kita hanyalah budak selama sudah terlalu lama kita diperbudak di Mesir. Bahkan semua keturunan kita adalah orang-orang yang sudah diperbudak di Mesir. Kita nggak akan sanggup. Mereka begitu ketakutan. Tapi Yosua dan Kaleb ketika memandang orang-orang ini, yang dia ada dalam hatinya adalah orang-orang kafir yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan dia punya prinsip, kalau Tuhan bisa menghancurkan Fir'aun, kalau Tuhan bisa membelah laut Teberau, kalau Tuhan bisa memberikan makan bangsa ini di padang gurun, kalau Tuhan bisa memelihara sampai sekarang, bahkan sampai masuk ke tanah Kanaan, Tuhan akan pelihara kami. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memimpin bangsa ini. Lalu akhirnya mereka yang 10 orang sambil pulang, sambil mereka mencakapkan kebesaran kehebatan orang-orang Kanaan itu. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka tetap tenang, mereka tetap berdoa, mereka tetap percaya. Sampai akhirnya ketika mereka menyampaikan kepada semua bangsa dan di hadapan Musa, mereka menciutkan hak bangsa ini. 10 orang lawan 2 orang, saudara. Sampai kedua orang ini, Yosua, Kaleb, dan Musa, mau dilempari oleh bangsa ini. Tetapi Tuhan datang dan Tuhan menyatakan kuasanya. Kita melihat bagaimana sekarang, apakah fokus kita kepada masalah itu atau fokus kita tetap kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Roma 8 ayat 17-9 dikatakan ini sebagai, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 37-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab aku yakin, perhatikan ini, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, itu COVID-19 itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Percayalah saudara, baik itu kemiskinan, baik itu bahkan maut, bahkan hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang, yang akan datang, kuasa-kuasa yang di atas, yang di bawah, yang di bumi, bahkan di bawah bumi, atau sesuatu makhluk lain. Makhluk lain ini sudah dikatakan saudara, termasuk COVID-19, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari hari ini kita belajar dan terus belajar bahwa kita ada dalam anugerah Tuhan, kita ada dalam pimpinan Tuhan, yang kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita terus menerus akan membuat kita tinggal dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak kita, untuk terus ada dalam naungan Tuhan,
pimpinan Tuhan, penggemalaan Tuhan. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Berkomitmenlah saudara dalam Tuhan. Dan saudara akan mengalami yang namanya kemenangan atas kesukaran. Dan berkomitmenlah terus dalam apa yang telah engkau komitmenkan. Dan yang terakhir, yang kedua itu dikatakan, teruslah beriman kepada Tuhan. Terus beriman kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan tawar hati. Akhir-akhir ini kita ada di dalam situasi yang kita lihat sepertinya berat sekali. Tapi saya mau katakan, saudara, mari kita bantu, kita dukung pemerintah. Saya sampaikan dari tempat ini, saat ini, ketika Anda memang tidak punya pekerjaan yang harus dikerjakan urgent sekali dan tidak dituntut untuk pergi ke kantor, pergi ke luar, mari berdiam diri di rumah dan teruslah cari Tuhan di rumah, berdoa, berpuasa, bahkan teruslah jaga stamina. Ya, jauhi keramaian, jauhi tempat-tempat yang bisa kita bersentuhan langsung dengan orang-orang lain, yang bahkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tidak tahu kita dari mana dia datang, berasal dari mana, karena kita juga tidak tahu siapa yang akan ditularkan, siapa yang akan menularkan. Mari masuk dalam rumah dan berdiam dirilah di rumah. Tidak usah menumpuk makanan. Kalau mau berbelanja, berbelanja. Dan sekali lagi, hindari, tidak usah dulu berjabat tangan secara langsung. Mari dengan salam sehati dan berikan hal-hal yang memang kita dapat membantu pemerintahan kita. Dan sebagai penutup saya mau sampaikan bagaimana kita juga dapat membuat kita menang atas kesukaran kita. Yang pertama tadi, kita menang atas kesukaran, berkomitmen kepada Tuhan. Yang kedua, beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, ini menjadi bagian juga supaya kita juga menang atas kesukaran. Awali dan tutup harimu dengan berserah kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa itu artinya, saudara? Artinya setiap hari duduk dalam lindungan maha tinggi, mengawali harinya bersama dengan Tuhan. Bermalam artinya apa, saudara? Sebelum dia tidur, sebelum dia istirahat, dia juga berserah kepada Tuhan. Awali harimu dengan duduk dalam lindungan maha tinggi, tutup harimu dengan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jangan pernah melakukan aktivitas sebelum engkau berdoa di pagi hari, meminta tuntunan, meminta penyertaan Tuhan. Dan jangan pernah engkau tertidur lelap sebelum engkau berdoa dan meminta Tuhan menyertai engkau. Mengucap syukur sepanjang hari Tuhan telah memberkati engkau. Mari awali dan tutup harimu bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, berdoa itu adalah tefilah. Ya, itu seperti mengemis, memohon belas kasihan, mencari, meminta petunjuk dan juga memuji, bersyukur serta mengagungkan. Dalam bahasa Yunaninya prosekomai, artinya berdoa. Jadi ini bukan hanya sekedar ekspresi meminta hibah dari seseorang yang lebih besar, lebih dahsyat, tetapi ini adalah suatu kerinduan dari hati kita yang mau datang dan mau menyembah kepada Tuhan Allah kita. Ini adalah prosekomai. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah miliki cinta, keintiman dengan Tuhan. Ayat 14 dikatakan Mazmur 91 ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, itu adalah hidup kekal yang sesungguhnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ketiga, dari ayat 1 sampai yang ketiga, itu adalah doa Tuhan Yesus supaya murid-muridnya beroleh hidup kekal. Dan apakah hidup kekal? Yaitu mereka mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Inilah cinta itu, sebab mereka mengenal namaku. Inilah keintiman itu. Dalam bahasa Ibraninya yada, pengenalan, keintiman seperti suami dan istri, kasih dan cinta yang dalam, pengalaman pribadi yang sangat dalam. Dalam bahasa Yunaninya ginosko. Yada atau ginosko itu jauh lebih dari sekedar ekspresi keingintahuan. Tapi ini adalah kerinduan jiwa untuk bersatu dengan
Tuhan. Ada aliran yang membawa diri kita, fisik kita, roh kita, jiwa kita, menyempurnakan, mengangkatnya kerinduan untuk kita boleh mengalami kesatuan dengan Tuhan dan mengalami keintiman dengan Tuhan. Mari hari ini kita bisa menang atas kesukaran kita. Yang pertama tadi, miliki komitmen. Walaupun aku tidak pergi ke gereja, aku tetap beribadah di rumah. Aku tetap mandi, aku tetap pakai pakaian yang bagus, aku tetap pakai pakaian ibadah, pakai pakaian seperti ke gereja, aku tetap berdoa. Bahkan kalau engkau memiliki kerinduan, aku tetap akan memberikan persembahanku dan akan aku berikan tetap pada gereja, untuk gereja boleh menghidupi kehidupan gerejawian, melakukan setiap pelayanan-pelayanan bersama dalam jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Aku tetap akan melakukan bagianku. Ini komitmen saudara. Aku akan tetap mencintai keluarga, aku akan tetap mencintai Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang benar, yang kuat. Yang ketiga, awali dan tutup harimu bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, miliki cinta, yaitu pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan pernah kau menutup harimu tanpa Tuhan. Jangan pernah juga mengawali harimu tanpa Tuhan. Mari awali harimu, tutup harimu bersama dengan Tuhan. Miliki komitmen yang kuat, iman yang kuat. Buat hatimu melekat kepada Tuhan dan terus terpaut kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sekarang mari yang di rumah, kau boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ibadah kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terus kuduskan Tuhan kami, sucikan kami Tuhan, layakkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi berkati semua setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu dan pimpinan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, di masa-masa Tuhan yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat Tuhan seperti saat ini Tuhan, tapi kami mau tetap percaya. Kami mau fokus bukan hanya kepada apa yang ada saat ini Tuhan, tapi kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada Allah kami yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini hamba berdoa Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Urapi berkati Tuhan gereja kami ini. Gereja GBI Kijang Kota tetap diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar menambah gereja, menambah jumlah ibadah, tetapi gereja ini menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah Kijang Kota ini Bapa. Berkati semua jemaatnya Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dari yang paling tua sampai yang paling baik Tuhan, bahkan masih dalam kandungan Tuhan Engkau urapi berkati. Semuanya Tuhan ada di dalam kendali-Mu Bapa, dan kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberkati Kijang Kota, memberkati Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Pulau Bintan, bahkan Kepulauan Riau ini Tuhan. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Kami minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tidak ada lagi tambah Tuhan orang-orang yang kena Tuhan dengan virus ini Bapak, tapi semua boleh dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Kami meminta Bapak, luputkan Tuhan, luputkan kami semua Bapak dari penyakit sampar, musuh penyakit menular yang mengamuk di waktu petang ini Tuhan. Kami percaya kami diluputkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, urapi berkati Tuhan Indonesia, diberkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka Bapak, berikan hikmat pengertian, bahkan segala sesuatu yang mereka boleh putuskan Tuhan, itu terus Tuhan boleh menjadi keputusan-keputusan yang terbaik. Dan semua orang-orang yang di bawahnya Tuhan yang membantu boleh mengeksekusi dengan baik Tuhan, menerapkan, mengerjakannya dengan baik. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para suster yang bersusah payah. Tuhan terus berkati mereka, berikan kekuatan, imun tubuh Tuhan yang lebih daripada
sebelum-sebelumnya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terserang virus ini Bapa. Mereka bisa kuat, mereka bisa bertahan, mereka tetap sehat Tuhan. Diberkati para dokter yang menangani, para suster yang menangani, perawat-perawat yang menangani, bahkan sukarelawan-sukarelawan yang menangani Tuhan. Kami berdoa, kami berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, dilindungi oleh kuasa darah Yesus Kristus, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Salam Indonesia. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh dunia ini Bapak, bahkan Italia, bahkan Korea Selatan, bahkan Cina Tuhan, bahkan semua negara-negara yang terdampak Bapak. Biarlah Tuhan, semua boleh Tuhan lalukan, semua boleh Tuhan Engkau campur yang tangan. Kami percaya semua masih dalam kendali-Mu Bapak. Kami percaya Engkau yang pegang kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bangsa kami. Terima kasih untuk Kepulauan Riau. Terima kasih untuk Pulau Bintan, Kabupaten Bintan. Terima kasih Tuhan untuk Kijang Kota. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini Bapak. Kami mengucap syukur. Urapi berkati terus Tuhan. Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, dari Pak Niko Tuhan, terus urapi keluarga mereka Tuhan, keempat wakilnya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Berkati Pak Johan Mandoyo Tuhan, berkati Tuhan Ibu Betty, berkati kedua anak mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Bahkan semua jemaat yang digembalakan diberkati. Terlebih Tuhan kami mengucap syukur, memberkati Bapak Gembala kami yang kami cintai Tuhan, Bapak Fransiskus Irwan Wijaya Bapak, Ibu Nana Tuhan, Yosua dan Kaleb Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan imun tubuh yang lebih Tuhan. Terus Bapak dalam pelayanan, dalam segala sesuatu yang dia kerjakan Tuhan, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Rapi hamba-Mu dan keluarga hamba di tempat ini Tuhan. Terus kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Bapak. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biar kasih karunia Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan yang manis para kudus turun kepada kita, memberkati kita dengan segala berkat Tuhan dalam surga. Jadikan kita kaya, sehat, sempurna, susah payah tidak menambahinya. Segala kuasa di surga dan bumi turun kepada kita, menjadikan kita saksi yang berkuasa untuk memuridkan, memenangkan jiwa. Berkat yang turun pada kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Bersama dengan saya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.